Sebelum kita masuk ke dalam rincian, mari kita pahami mengapa token ini menjadi begitu penting dalam ekosistem blockchain dan tata kelola secara umum. Dalam era di mana teknologi blockchain terus berkembang pesat, token tata kelola menjadi salah satu elemen kunci yang mendukung fondasi yang kokoh. Halo teman-teman crypto enthusiasts. Selamat datang kembali di channel J-Coin, tempat berbagai informasi lengkap seputar dunia cryptocurrency. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu token tata kelola atau governance token. Mengapa token tata kelola penting? Pertama-tama, mari kita tinjau apa itu tata kelola. Tata kelola, terutama dalam konteks bisnis atau proyek, melibatkan proses pengelolaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Di dunia blockchain, di mana transparansi dan keamanan sangat dihargai, token tata kelola berperan sebagai instrumen kunci untuk menjaga keseimbangan dan integritas sistem. Dengan adanya token tata kelola, kita menciptakan sistem insentif yang memberikan nilai tambah bagi mereka yang berpartisipasi aktif dalam jaringan. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, token ini memberikan hak suara atau hak-hak lain kepada pemegangnya, memastikan bahwa keputusan-keputusan penting dapat diambil dengan memperhitungkan kepentingan seluruh komunitas. Selain itu, token tata kelola dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan proyek atau organisasi. Dengan memberikan insentif kepada pemegangnya, proyek dapat menarik minat lebih banyak pihak yang ingin berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, mari bersama-sama menyelami lebih dalam ke dalam konsep ini. Bagi yang baru bergabung dengan dunia blockchain atau yang ingin mendalami lebih lanjut, pastikan Anda tetap di sini, karena kita akan menjelajahi setiap aspek token tata kelola secara mendalam. Definisi token tata kelola. Setelah kita sudah memahami mengapa token tata kelola begitu penting, sekarang mari kita gali lebih dalam dengan mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan token tata kelola. Token tata kelola, pada dasarnya adalah representasi digital dari hak atau kepentingan dalam suatu sistem tata kelola. Ini bisa mencakup hak suara, hak keputusan, atau hak-hak lain yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam jaringan blockchain atau organisasi terdesentralisasi. Secara rinci, token tata kelola sering digunakan sebagai mekanisme untuk memberikan pemegangnya hak suara dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti, semakin banyak token yang dimiliki seseorang, semakin besar pula pengaruhnya dalam menentukan arah dan perkembangan sistem tersebut. Dengan kata lain, token tata kelola memberikan representasi demokratis dalam pengelolaan suatu entitas di dunia blockchain. Apa yang membuat token ini berbeda? Penting untuk dipahami bahwa token tata kelola memiliki peran yang berbeda dari jenis token kripto lainnya. Sementara token seperti Bitcoin atau Ethereum mewakili nilai dan dapat digunakan untuk transaksi, kalau token tata kelola lebih fokus pada pemberian hak dan kekuasaan dalam konteks tata kelola. Perbedaan kunci terletak pada fungsinya dalam suatu ekosistem. Jika Bitcoin lebih bersifat mata uang digital dan Ethereum digunakan untuk smart contracts, maka token tata kelola dirancang khusus untuk memberdayakan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, saat kita menjelajahi lebih dalam ke dalam ekosistem token tata kelola, kita akan menemui sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari jenis token kripto lainnya. Fungsi dan peran dalam token tata kelola. Mari kita lanjutkan perjalanan kita melalui dunia token tata kelola, dan kali ini kita akan membahas dengan lebih rinci mengenai fungsi dan peran khusus yang dimainkan oleh token ini dalam konteks tata kelola. Token tata kelola berfungsi sebagai tulang punggung yang mendukung sistem tata kelola di dalam suatu organisasi atau jaringan blockchain. Salah satu peran khususnya adalah memberikan hak suara kepada pemegangnya. Dengan cara ini, setiap pemegang token memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan sistem yang lebih demokratis dan terdesentralisasi. Selain itu, token tata kelola juga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan, arah pengembangan, atau perubahan signifikan lainnya dalam jaringan. Pemegang token memiliki peran aktif dalam membentuk masa depan proyek atau organisasi, memberikan kekuatan kepada komunitas untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Dukungan terhadap token tata kelola. Bagaimana token ini mendukung tata kelola di dalam suatu sistem atau organisasi? Ini terjadi melalui beberapa mekanisme, seperti berikut. 1. Insentif untuk partisipasi.
Token tata kelola memberikan insentif kepada pemegangnya untuk berpartisipasi aktif dalam ekosistem. Ini bisa berupa reward, airdrop, atau hak istimewa lainnya, menciptakan dorongan bagi anggota komunitas untuk terlibat lebih banyak. 2. Keadilan dan transparansi. Dengan memberikan hak suara berbasis token, tata kelola menjadi lebih adil dan transparan. Setiap keputusan yang diambil dapat dilibatkan oleh seluruh komunitas, mengurangi risiko kesenjangan kekuasaan. 3. Pengambilan keputusan cepat. Token tata kelola memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Tanpa perlu melibatkan otoritas pusat, komunitas dapat bersama-sama merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan lebih responsif. Dengan cara ini, token tata kelola menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem yang sehat, terpartisipasi, dan terdesentralisasi. Contoh implementasi. Sekarang, setelah kita memahami fungsi dan peran token tata kelola, mari kita lihat beberapa contoh implementasi nyata atau studi kasus yang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana token ini telah memberikan nilai tambah dalam proyek-proyek tertentu. Contoh ke-1. Decentraland, Mana. Decentraland adalah proyek metaverse yang memanfaatkan token tata kelola dalam ekosistemnya. Mana, token utama Decentraland, tidak hanya berfungsi sebagai mata uang di dalam platform, tetapi juga memberikan hak suara kepada pemegangnya. Pemegang Mana memiliki keputusan dalam perkara seperti perubahan aturan dalam metaverse, pembangunan properti virtual, dan pengembangan lebih lanjut dari proyek tersebut. Dengan demikian, token tata kelola memberikan kontrol langsung kepada komunitas, menciptakan metaverse yang dikendalikan oleh penggunanya sendiri. Contoh kedua. Uniswap, Uni. Uniswap, salah satu protokol DeFi atau Decentralized Finance terkemuka, menggunakan token tata kelola bernama Uni. Pemegang Uni memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan protokol, termasuk perubahan parameter penting seperti biaya transaksi dan integrasi baru. Hal ini menciptakan sistem yang lebih demokratis di mana pengguna Uniswap dapat secara langsung berpartisipasi dalam penentuan arah perkembangan proyek dan memastikan keberlanjutan ekosistem DeFi. Dalam kedua contoh tersebut, penggunaan token tata kelola tidak hanya memberikan hak suara, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Komunitas dapat merasakan kepemilikan dan partisipasi aktif dalam pengembangan proyek. Ini menciptakan ekosistem yang lebih terbuka, responsif, dan dinamis, dengan memotivasi kontribusi dari seluruh komunitas. Dengan adanya token tata kelola, proyek-proyek seperti Decentraland dan Uniswap telah berhasil menciptakan ekosistem yang terdesentralisasi dan memungkinkan pengguna untuk berperan langsung dalam mengarahkan masa depan platform. Tantangan dan peluang. Setelah kita menjelajahi keberhasilan dan nilai tambah dari token tata kelola, penting juga untuk memahami tantangan yang mungkin dihadapi oleh token ini, sekaligus melihat peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, mari kita lihat tantangan yang mungkin dihadapi. 1. Kesetaraan hak suara. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kesetaraan hak suara di antara pemegang token. Beberapa sistem mungkin menghadapi risiko konsentrasi kekuasaan di tangan pemegang token besar, yang dapat mengarah pada ketidaksetaraan dan potensi penyalahgunaan. 2. Kompleksitas pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, pengambilan keputusan kolektif oleh komunitas bisa menjadi proses yang rumit dan lambat. Tantangan ini dapat muncul ketika diperlukan konsensus untuk melakukan perubahan signifikan dalam proyek. 3. Keamanan kontrak pintar. Token tata kelola seringkali terkait dengan kontrak pintar atau smart contracts yang mengatur hak dan kewajiban pemegang token. Tantangan di sini adalah memastikan keamanan dan keandalan kontrak pintar untuk menghindari risiko kehilangan dana atau penyalahgunaan lainnya. Selanjutnya mari kita lihat peluang untuk pengembangan. 1. Governance upgrades. Peluang utama adalah meningkatkan mekanisme tata kelola itu sendiri. Ini bisa mencakup perbaikan pada protokol pengambilan keputusan, termasuk pengenalan mekanisme baru seperti voting snapshots dan quorums yang lebih efisien. 2. Partisipasi komunitas. Peluang terbesar adalah meningkatkan partisipasi komunitas. Proyek dapat menciptakan insentif lebih lanjut, seperti reward atau token tambahan, untuk mendorong pemegang token agar lebih aktif dalam proses tata kelola. 3. Edukasi komunitas. Meningkatkan pemahaman komunitas tentang tata kelola dapat menjadi peluang besar. Dengan edukasi yang baik, komunitas dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan proyek. Dengan memahami tantangan dan melihat peluang untuk pengembangan lebih lanjut, kita dapat membentuk ekosistem tata kelola yang lebih kuat dan terdesentralisasi.
Penting untuk selalu mencari cara untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama komunitas. Kita telah menjelajahi dunia yang menarik dari token tata kelola, dan sekarang saatnya untuk merangkum poin-poin utama yang telah kita bahas. Pertama, kita memahami bahwa token tata kelola adalah kunci dalam menciptakan ekosistem yang terdesentralisasi dan demokratis di dalam dunia blockchain. Mereka memberikan hak suara kepada pemegangnya, memungkinkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan insentif bagi anggota komunitas. Kemudian, kita melihat definisi token tata kelola dan bagaimana mereka berbeda dari jenis token kripto lainnya. Token ini bukan hanya tentang nilai transaksi, melainkan lebih pada memberdayakan komunitas dan menciptakan sistem tata kelola yang adil. Selanjutnya, kita juga telah menjelajahi fungsi dan peran khusus token tata kelola dalam tata kelola suatu organisasi. Mereka tidak hanya memberikan hak suara, tetapi juga mendukung transparansi, keadilan, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Di bagian selanjutnya, kita juga sudah melihat contoh implementasi nyata, seperti Decentraland dan Uniswap, yang berhasil menciptakan ekosistem yang dinamis dan terdesentralisasi, berkat token tata kelola. Namun, seperti yang kita lihat, tidak ada jalan mulus. Kita juga membahas tantangan yang mungkin dihadapi oleh token tata kelola, seperti kesetaraan hak suara dan kompleksitas pengambilan keputusan. Tetapi, di sisi lain, ada peluang besar untuk meningkatkan tata kelola melalui partisipasi komunitas yang lebih aktif, edukasi, dan perbaikan mekanisme tata kelola. Terakhir, saya ingin mendengar pendapat dan pertanyaan dari Anda. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan atau klarifikasi? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di bagian komentar. Jika isi video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan informasi seputar kripto. Mari kita terus membangun komunitas yang cerdas dan terlibat di dunia cryptocurrency. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap terhubung di J-Coin. Bye. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as